Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Firnawan dengan NIM 67052130229 dari kelas D3 Teknologi Telekomunikasi 4502, Fakultas Ilmu Terapan, Kampus Telkom University. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah praktikum mengenai WLAN configuration 13.5.1 menggunakan software paket tracer dari Cisco dalam sertifikasi Cisco CCNA SRWE, Switching Routing Wireless Essential. Oke, di video kali ini kita langsung saja mulai untuk praktikumnya atau labnya. Jadi di lab kali ini, lab 13.5.1, di sini terdapat addressing table yang memuat informasi mengenai device, interface, dan juga IP address. Kita bisa lihat di sini adalah informasinya. Lalu kita juga ada tabel WLAN information yang berisi tentang WLAN, SSID, authentication, username, dan juga password yang nanti akan berupa informasi yang akan kita masukkan ketika melakukan konfigurasi WLAN atau WLAN. Oke, note-nya, it's not a good practice to reuse passwords. As is done in this activity, password have been reused to make it easier to work through the task. Oke, lanjut aja. Untuk objektifnya di praktikum kali ini kita akan melakukan konfigurasi baik itu wireless home router maupun WLC based network. Kita akan melakukan implementasi WPA2 PSK dan juga WPA2 Enterprise Security. Jadi syaratnya yang harus kita lakukan adalah melakukan konfigurasi terhadap home router untuk provide WiFi konektivitas WiFi di berbagai device. Lalu yang selanjutnya kita melakukan konfigurasi WPA2 PSK security on a home router. Jadi kita akan melakukan konfigurasi WPA2 PSK security pada home router. Lalu kita melakukan konfigurasi interface pada WLC. Lalu selanjutnya adalah melakukan konfigurasi WLAN pada WLC. Lalu kita melakukan konfigurasi WPA2 PSK security di WLAN dan juga melakukan mengkonekkannya atau menyambungkannya ke host ke WLAN. Lalu lakukan konfigurasi WPA2 Enterprise pada WLAN dan melakukan konektivitas host atau menyambungkan host ke WLAN. Lalu melakukan verifikasi dari melakukan verifikasi konektivitas dari konektivitas WLAN-nya. Jadi background skenario-nya kita akan menguji WLAN skill dan knowledge atau ilmu tentang WLAN dengan mengkonfigurasi home wireless router dan enterprise WLC, dan juga kita akan mengimplementasikan WPA2 PSK dengan WPA2 Enterprise Security. Terakhir kita akan melakukan atau menyambungkan host to WLAN dan juga memverifikasi konektivitasnya. Oke, langsung saja ke instruction. Part satunya yaitu kita melakukan konfigurasi di home wireless router. Jadi ceritanya itu you are installing a new home wireless router at a friend's house. Jadi ceritanya kita sedang melakukan instalasi home wireless router di rumah teman. Dan kita harus melakukan atau mengubah setting pada router dan meningkatkan security dan menemukan solusi untuk teman kita ya. Oke, yang harus kita lakukan adalah activity-nya kita stop dulu. Oke, kita langsung lanjut saja ke langkah praktikumnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke bagian home wireless router. Lalu di bagian home wireless router ini kita masuk ke GUI. Lalu static IP-nya kita ubah menjadi DHCP. Lalu untuk di network setup-nya kita lihat di sini bahwa di LAN-nya itu kita harus mengubah IP address-nya menjadi 6. 192.168.6.1. Lalu untuk subnet mask-nya diubah menjadi 224. Kenapa 224? Karena ada di /27. DHCP servernya tetap enable. Lalu untuk start IP address-nya itu ada di sini ya. Kita harus diawali dengan 3. Lalu maksimum number of user-nya adalah 20. Nah, untuk static DNS ya, itu ada di DNS server 10. Kita masukkan IP yang ada di DNS server tersebut 10.100
100 252. Oke, kita save setting aja. Lalu kita lihat perubahannya di mana star IP address-nya sudah menjadi 6. DHCP server enable, lalu star IP address-nya 3, maksimum number of user adalah 20 seperti yang disyaratkan, lalu DNS servernya juga sudah masuk. Sudah sesuai juga. 10, 100, 100, 252. Oke. Ini juga sudah 6. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian wireless untuk part 2-nya atau step 2-nya. Kita akan melakukan konfigurasi di wireless LAN. Network name-nya itu adalah home SSID. SSID broadcast-nya enable. Lalu channel bandwidth ya. Standar channelnya itu diubah menjadi 6. Channel bandwidth tetap auto. Standar channelnya 6. SSID broadcast enable sudah. Lalu selanjutnya kita save setting aja. Oke. Setelah dari wireless kita masuk ke bagian security, wireless security, lalu kita pilih yang WPA2 personal. Di sini passphrase-nya adalah Cisco 123. Oke, untuk WPA2 personal Cisco 123 ya, sudah benar. Lalu kita save setting aja. Setelah itu kita ke administration. Di administration ini kita ubah passwordnya menjadi Cisco 123. Lalu kita confirm. Kita coba ulangi, takut salah ya. CISCO 123. Ini juga CISCO 123. Setelah di bagian administration kita masukkan password, kita save setting juga. Selanjutnya adalah kita masuk ke step 4. Oh, sorry. Masih di sini ya. Kita akan menyambungkan klien ke jaringan. Jadi kita masuk ke laptop. Lalu dari laptop ini kita masuk ke desktop, lalu masuk ke PC wireless. Ntar kita cek dulu Om Studio saya. Oke, sudah. Nah, lalu di PC wireless ini kita masuk ke bagian connect. Lalu kita tunggu hingga muncul home SSID-nya. Home SSID sudah muncul, kita connect. Pre-share key-nya adalah Cisco 123. Kita connect juga. Oke, untuk laptop sudah terhubung. Lalu selanjutnya adalah kita masuk ke smartphone, masuk ke config, wireless 0. Dan di bagian ini kita ubah menjadi home SSID. Dengan authentication-nya WPA2 PSK dan PSK passphrase-nya itu adalah Cisco 123. Kita close. Oke, sudah terhubung juga. Lalu selanjutnya di tablet juga sama, masuk ke bagian config wireless 0. Lalu di sini kita ketik home SSID. Ini adalah WPA2 PSK dan juga PSK passphrase-nya adalah Cisco 123. Kita enter lagi.
Oke, setelah kita melakukan konfigurasi pada home wireless router dan juga mengkonekkan klien ke network, kita cek konektivitasnya. Untuk mengecekkan konektivitas, kita masuk ke bagian sebentar, kita masuk ke bagian command prompt. Lalu di command prompt ini kita lakukan ping ke web server ya. 203.0.1.13.78. Kita lihat. Maaf. Sudah pinging request timeout. Kita copy dulu untuk ping di perangkat lain. Masih request timeout dan sudah reply. Jadi kita coba sekali lagi. Sudah reply. Lalu kita cek juga di bagian web browser. Bagian web browsernya kita cek. Kita masukkan www.netacad.pt. Kita go. Oke, sudah terhubung juga untuk laptop. Sudah terverifikasi. Selanjutnya kita masuk lagi ke smartphone. Smartphone masuk ke desktop, lalu masuk ke command prompt. Kita pastekan saja IP-nya, lalu kita enter. Oke, sudah reply juga. Setelah itu kita close aja dan kita masuk ke web browser di smartphone. Lalu kita masukkan URL-nya www.netacad.pt. Lalu kita go lagi. Oke, sudah terhubung juga untuk smartphone. Lalu untuk tablet PC, kita masuk ke command prompt. Kita paste saja. Oke, sudah reply juga untuk tablet PC. Kita close. Lalu kita masuk ke web browser, kita tunggu lagi. Lalu kita masukkan URL-nya www.netacad.pt. Kita go. Oke, sudah berhasil juga. Setelah kita melakukan konfigurasi antara klien dengan atau mengkonekkan klien dengan jaringan atau network, selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi untuk WLC controller. Jadi untuk melakukan konfigurasi tersebut, kita akan membuat dua WLANs. Ya, WLAN yang pertama itu dengan WPA2 PSK autentikasi. Lalu untuk WLAN yang lain adalah kita menggunakan WPA2 Enterprise autentikasi. Jadi kita akan melakukan konfigurasi WLC menggunakan SNMP server dan juga melakukan konfigurasi dengan DHCP scope yang akan digunakan untuk wireless management network. Jadi kita masuk ke bagian Enterprise Admin. Setelah dari Enterprise Admin kita buka desktop, lalu masuk ke PC wireless. Sorry, bukan PC wireless ya. Kita masuk ke bagian web browser. Oke, sebelumnya kita cek dulu di bagian ini karena tadi bagian setup apakah ada yang berubah. Oke, tidak ada. Oke,
Lalu setelah di enterprise admin, kita masukkan apa namanya, IP yang ada di WLC min1 di bagian manajemen. Ini dia IP-nya. Kita copy aja, kita paste, kita klik go, lalu HTTP-nya kita ubah menjadi HTTPS dan kita klik go lagi. Sudah masuk, lalu kita login. Di sini seperti yang tadi di PT Activity, username-nya adalah admin dan untuk passwordnya adalah Cisco 123. Lalu kita login. Oke, ada kesalahan sepertinya. Username-nya adalah admin. Passwordnya Cisco 123. Kita login. Oke, sepertinya sudah berhasil. Lalu kita masuk ke bagian controller. Lalu masuk ke bagian interface. Di bagian interface ini kita masuk ke new. Kita akan membuat interface baru. Kali ini kita buat interface name-nya adalah WLAN 2 dengan identifier-nya, yaitu VLAN identifier-nya adalah 2. Lalu kita klik apply. Oke, di sini kita harus cukup berhati-hati. Port number-nya adalah 1. Lalu VLAN identifier-nya adalah 2 tetap. Lalu untuk IP address-nya kita masukkan IP address yang ada di sini. Kita copy. Lalu kita tambahkan. Oke, untuk netmask-nya ini. Lalu untuk gateway-nya itu kita lihat di RTR-1 G0/0/2, yaitu di sini ya. Kita copy aja. Untuk gateway-nya masukkan. Lalu untuk primary DHCP server-nya itu juga sama dengan gateway. Oke, lanjut kita apply. Kita klik OK. Oke, jika sudah berhasil kita back. Selanjutnya kita klik new untuk membuat interface dengan nama WLAN 5 atau WLAN 5. Kita buat saja interface-nya, namanya adalah WLAN 5 dengan VLAN ID-nya adalah, kita lihat VLAN ID-nya adalah 5, lalu kita apply. Lalu untuk port number-nya adalah 1, interface IP address-nya itu adalah ini. Lalu netmask-nya juga kita masukkan. Oke. Dan untuk gateway-nya ada di RTR-1 interface G005. Artinya yang ini. Kita copy. Masukkan gateway-nya dan di primary DHCP server kita masukkan juga IP-nya. Kita apply.
Kita klik OK. Setelah itu kita klik back. Lalu di bagian manajemen, kita di bagian sini kita masuk ke internal DHCP server. Lalu kita masuk ke DHCP scope. Di sini kita akan membuat server DHCP scope-nya. Lalu kita klik new. Ini sesuai dengan langkah yang step 2 ya, langkah 2. Lalu untuk scope name-nya adalah manajemen. Kita apply. Lalu setelah itu kita akan memasukkan full start address, full end address, network, dan juga netmask, dan juga default root-nya ya. Jadi kita masukkan, kita klik lagi manajemennya. Sebelum itu, oke, di full start address-nya kita masukkan. Lalu full end address-nya juga kita masukkan. Network-nya kita masukkan juga. Dan netmask-nya, oke, tambahkan 2 karena terlewat tadi. Lalu default root-nya juga kita masukkan. Oke, sudah masuk semuanya, juga sudah sesuai. Oke, selanjutnya kita apply. Selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi di WLC with external server address. Jadi setelah dari sini kita masuk ke security. Kita harus melakukan mengkonfigurasi radius server dengan informasi seperti di bawah. Lalu kita klik new. Server indexnya tetap 1, server addressnya kita masukkan. Share secretnya adalah radius private. Kita masukkan juga. Kita confirm. Oke, sudah berhasil. Lalu kita apply. Nah, di sini sudah terbentuk ya. Lalu kita pindah ke manajemen. Di manajemen ini masuk ke bagian SNMP, lalu ke Trap Receiver. Lalu kita klik new. Kita masukkan community name-nya adalah VLAN. IP address-nya adalah ini. Jadi di sini kita akan membuat SNMP servernya. Statusnya tetap enable, lalu kita klik apply. Lalu setelah itu kita masuk ke bagian WLANs. Kita klik go. Sini kita akan membuat WLANs dengan nama wireless VLAN 2 dengan SSID 2, ID-nya pun 2.
kita klik apply. Lalu di bagian interface group, kita ubah menjadi WLAN 2. Lalu untuk statusnya kita enable. Lalu klik apply. Oke, sudah berhasil. Lalu kita masuk ke bagian security. Kita pilih yang WPA plus WPA2. WPA2 policy-nya kita checklist. Lalu kita masuk ke bagian kita checklist PSK-nya juga. Karena WPA2 ini kita menggunakan authentication-nya itu WPA2 PSK. Atau security-nya yaitu WPA2 PSK. Kita klik OK. Oh, sorry, belum ada yang kita masukkan, yaitu adalah passwordnya ya. Oke, passwordnya terlewat. Itu Cisco 123. Lalu kita klik apply lagi. Oke. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian advance. Lalu di bagian Flex Connect Local Switching kita enable. Dan juga Flex Connect Local Authentication kita enable. Kita ulangi lagi. Enable, enable. Lalu kita apply. Klik OK. Selanjutnya kita back aja. Kita lihat wireless VLAN 2 sudah terbentuk. Lalu selanjutnya kita go lagi. Kita akan buat yang wireless VLAN 5-nya. Sesuai instruksi 4B. Oke, profile name-nya yaitu wireless VLAN 5. Dengan SSID-nya SSID 5. ID-nya adalah 5 juga. Kita apply. Kita tunggu lagi. Oke, setelah itu di bagian ini kita enable manajemen interface groupnya menjadi WLAN 5. Kita apply lagi. Kita tunggu hingga muncul tanda berhasilnya. Oke, itu adalah tanda berhasilnya. Lalu kita ke security. Di sini kita juga pakai WPA plus WPA2. WPA2 policy-nya kita centang, namun di authentication key manajemennya itu kita menggunakan 802.1x untuk VLAN 5. Lalu kita pilih AAA server. Di sini kita pilih IP-nya yang sudah tersedia. Selanjutnya, oh sorry, di sini kita apply terlebih dahulu ya. Oke. Kita apply, lalu di AAA server. Juga kita apply. Klik OK. Oke, setelah dari AAA server, kita di bagian Flex Connect Local Out.
dan juga Flex Connect Local Switching kita checklist. Oke, sudah selesai, kita apply. Klik OK. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian wireless host 1, wireless host 1. Lalu masuk ke bagian desktop, lalu PC wireless. Lalu kita pilih connect, kita tunggu. SSID 2 sudah muncul, lalu kita connect. Pre-share key-nya Cisco 123. Kita connect. SSID 2 kita connect juga. Pre-share key-nya Cisco 123. Connect. Kita lihat apakah sudah, oh iya, sudah terhubung. Lalu kita lakukan di wireless host 2. Di wireless host 2 kita masuk ke desktop juga. Lalu kita masuk ke PC wireless. Kita klik profile. Lalu kita klik edit. Itu kita tunggu untuk SSID 5-nya. Oke, kita refresh. Seharusnya muncul SSID 5-nya ya. Ya, kita coba close terlebih dahulu. Kita lihat di enterprise admin-nya. Apakah ada yang salah? Oke, kita cek result saja. Assessment item. Oke. Semuanya sudah ya, tinggal kita konfigurasi di wireless host 2. Seharusnya sudah bisa, tapi kita coba lagi. Masuk wireless host 2, lalu kita ke PC wireless. Kita ke profile. Kita klik edit. Kita tunggu SSID 5-nya.
Oke, sepertinya ada kesalahan tadi. Di ini kita close dulu. Di enterprise adminnya ini belum kita enable. Tadi mungkin belum ke save secara sepenuhnya ya. Oke. Untuk wireless VLAN 5. Oke, kita back. Dan kita coba lagi masuk ke wireless host. Oke, wireless host 1 juga hilang. Coba konekkan lagi. Preset kayaknya adalah Cisco 123. Connect. Oke, sudah terhubung untuk wireless host 1. Lalu wireless host 2 kita akan coba lagi. PC wireless. Profile. Edit. SSID 5 sudah muncul. Lalu ke advanced setup. Lalu next. Kita next lagi. Dan untuk Windows security-nya adalah WPA 2 Enterprise. Hati-hati ya, harus yang WPA 2 Enterprise, jangan yang WPA Enterprise. Lalu kita klik next. Dan untuk username serta passwordnya itu ada di PT Activity. Lihat PT Activity di bagian ini. Kita masukkan user VLAN 5. Dan passwordnya adalah user W5 pass. Kita copy aja. Oke, lalu kita next. Selanjutnya kita save, lalu kita pilih connect to network. Oke, kita tunggu. Oke, wireless host 2-nya sudah terhubung. Lalu yang selanjutnya adalah kita melakukan verifikasi untuk konektivitasnya ya di part 6 ini. Oh ya, step 6 maksud saya. Kita buka wireless host 1. Lalu kita close. Buka command prompt. Dan kita ping ke IP address wireless host 2. Kita cek dulu IP configuration-nya. 192.168.5.2. Kita ping. Oke, sudah reply. Artinya sudah terhubung. Lalu selanjutnya adalah kita ping ke web servernya. Ping ke web server adalah 203.0.113.78. Kita enter. Sudah reply juga. Untuk wireless host 1. Lalu kita coba akses web browsernya. Oke, kita pencet sekali lagi. Kita masukkan URL-nya. Oke, sudah terhubung untuk wireless host 1. Selanjutnya di wireless host 2.
wireless host 2 kita ping dulu ke wireless host 1 ya, IP configuration-nya. Kita lihat dulu. 192.168.2.3 168.2.3 kita enter. Oke, sudah reply. Lalu kita ping ke web servernya 203.0.113.78 kita enter. Oke, sudah reply juga. Lalu kita close dan kita coba masuk ke web browsernya untuk wireless host 2. Klik lagi. Kita klik URL-nya. Kita ketik URL-nya. Oke, sudah terhubung juga. Artinya untuk lab 13.5.1 dari WLAN configuration telah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.